Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi salah satu tentang seleksi P3K Guru tahun 2022, di mana kami sudah mendapatkan salah satu file formasi P3K dan ada juga dari beberapa daerah, ini diantaranya dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kita akan mencoba membahas fakta dan juga data terkait penempatan guru lulus PG yang ada dalam formasi ini, teman-teman. Nah, ini diantaranya file yang telah kami dapatkan dan juga beredar, apakah betul atau tidak, dan ada juga informasi tentang guru yang lulus passing grade ya. Ini dari Ketua FGH LVSI berkaitan dengan guru yang lulus PG siap dan rela ditempatkan di luar daerah. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, sebelumnya kita cek dulu progres ya. Ini progres referensi program studi dan linearitas hampir selesai. Mudah-mudahan P3K guru itu segera dibuka. Namun sebelumnya kita akan bahas ya terkait dengan penempatan ataupun juga formasi P3K. Ini sangat penting ya teman-teman, karena teman-teman nantinya sebelum login di SSCSN, teman-teman sudah dipastikan ya untuk mengisi formasi dan ada formasi di sekolahnya. Nah, itu ya salah satu hal yang sangat penting. Nah, ini diantaranya dari formasi Kepulauan Bangka Belitung ya, kepulauan ataupun juga Provinsi Bangka Belitung, yang diantaranya ini adalah formasi Provinsi Bangka, yaitu tingkat atau jenjang SMA, SLB dan juga SMK ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sekarang ada ya melihat berada di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini informasi untuk P3K tahun 2022 ini. Nah, di sini ya teman-teman ada 7 slide, teman-teman bisa dapatkan, nanti juga bisa mendownload. Ini diantaranya ya SMAN 1 Bakam, ahli pertama guru bimbingan konseling, formasinya 1. SM1 Bakam, ahli pertama guru matematika, formasinya 1. Dan banyak sekali ya teman-teman. Dan alhamdulillah di kabupaten atau di Provinsi Bangka Belitung ini banyak ya untuk formasi P3K guru ya teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini untuk P3K tahun 2021 ini bisa di jom ya teman-teman. Nah, ada 841 formasi ya di P3K tahun 2021. Kemudian peserta yang sudah lulus itu ada 480. Nah, peserta yang lulus PG tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi ada 179. Nah, ini ya peserta yang lulus passing grade ada 179. Usulan formasi ada 30, total formasi ada 391 formasi. Mohon ini bukan resminya ya teman-teman, ini file yang telah kami dapatkan secara resminya nanti ketika SSCSN dibuka. Seperti itu ya teman-teman. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, ini ada 179 peserta yang lulus passing grade tahun 2021. Nah, kalau kita melihat dan menelisik kembali data Excel yang beredar, ini kita search Kepulauan Bangka Belitung ya, ini teman-teman, Kepulauan Bangka Belitung. Ini by name by address ya teman-teman. Namun ini data ini disanggah oleh Kemendikbudristek bahwa ini data belum lengkap ya teman-teman. Nah, bisa saja mungkin data ini benar adanya, karena kalau kita lihat ini jumlahnya sama ya teman-teman. Jumlah guru yang lulus passing grade ini namanya teman-teman. Nah, ini salah satu nama pesertanya lengkap di sini. Ini khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diantaranya
penempatannya ini hampir di sekolah induk ya teman-teman. Nah ini ada 142 yang mendapatkan kuota. Nah yang mendapatkan kuota itu ada 142 dan ada 37 orang yang tidak dapat ditempatkan atau tidak dapat kuota. Di antaranya adalah guru prakarya, guru bahasa Inggris, guru biologi, dan juga banyak sekali ya ini guru prakarya PKWU. Nah kalau kita menelisik teman-teman, salah satu sekolah saja kita cari. Kalau di formasi contohnya ini SMAN 1 Air Gegas, formasinya guru bahasa Inggris ada satu. Nah kita lihat apakah ada ya di sini. Nah, di sini SM1 Air Gegas contohnya. Nah, ada ya teman-teman. Guru bahasa Inggris SMAN 1 Air Gegas, Mafel guru bahasa Inggris. Guru honornya ada di sini ya, nama pelamarnya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dapat kuota. Nah, jadi guru honorer yang bersangkutan ini sudah aman ya teman-teman. Kalau kita lihat atau menelisik kembali dalam formasi P3K Provinsi Bangka Belitung ini. Nah ini ya, Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Air Gegas, SMAN 1 Air Gegas, ahli pertama guru bahasa Inggris untuk jabatannya, formasinya ada satu. Nah ini diperuntukkan untuk guru yang lulus passing grade teman-teman, berarti sudah dapat mengunci formasi. Ketika nanti SSCSN dibuka, nama bersangkutan yang ini ya, ini akan langsung mendapatkan penempatan di sekolah induknya mungkin ya. Ini di sekolah induknya karena di SMAN 1 Air Gegas membutuhkan ahli pertama guru bahasa Inggris. Nah jadi cara untuk mengeceknya seperti itu. Ini hanya perkiraan saja ya teman-teman. Data Excel dan juga formasi yang resmi dan juga data pada saat belum rakor. Nah ini teman-teman data pada saat belum rakor ya, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti ini. Nah teman-teman juga nanti akan atau juga bisa mengecek sendiri ketika formasinya itu sudah dipublikasikan oleh BKVSDM atau BKD-nya ya, apakah ada dalam file Excel tersebut ataupun tidak ada. Nah intinya teman-teman tetap optimis saja, khusus untuk guru P1 atau yang sudah lulus passing grade. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di daerah ataupun juga pemerintah daerahnya itu bisa membuka formasi, minimal diprioritaskan dulu khusus untuk guru yang sudah lulus passing grade. Seperti yang info yang telah kami dapatkan ini dari FGHN LVSI, bahwasanya guru yang lulus PG minta diangkat P3K tahun ini semuanya. Guru lulus PG itu rela ditempatkan di luar daerah. Ini salah satu pernyataan dari FGHN LVSI Ibu Hetty Kusnaningsih. Ketua Forum FGHN LVSI mengungkapkan penempatan di luar daerah jadi solusi terbaik daripada tidak diangkat P3K tahun ini. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Nuk Suryani bahwasanya itu ada 193.000 ataupun 69%-nya itu yang bisa diangkat P3K tahun ini. Nah itu sebabnya dia mendesak pemerintah untuk memperluas daerah penempatan peserta P3K tahun 2022 ini. Bukan hanya untuk pelamar umum, tetapi paling utama dan utama sekali itu bagi guru yang sudah lulus passing grade. Hetty mengungkapkan faktanya ada 60 ribuan guru lulus PG tidak bisa diangkat menjadi P3K tahun ini karena ketiadaan formasi menjadi mimpi buruk bagi mereka. Nah ini ya salah satu penyebabnya, sebab ini yang ketiga kalinya mereka harus tersinggir karena ketiadaan formasi. Astagfirullah, mau berapa lama kami harus menunggu untuk diangkat P3K? Semua proses sudah kami lalui termasuk seleksi berkali-kali, kata Hetty. Dia menilai mekanisme seleksi P3K tahun 2022 tidak memberikan perlindungan seutuhnya kepada guru lulus PG hasil seleksi tahun 2021. Mereka bahkan harus turun ke prioritas 2, bahkan prioritas ketiga hanya untuk mendapatkan formasi. Nah ini ya salah satu keluhan yang diungkapkan oleh kalaupun turun prioritas itu pun peluangnya sangat tipis karena Kemendikbudristek menyodorkan data hanya 12 ribuan saja guru yang bisa selamat. Nah itu ya
Rupa-rupa masalah itu, kata Hetty, berdampak besar pada psikologi para guru yang lulus PG, yang kompetensinya tinggi diukur dari keberhasilan mereka lulus tes murni 2 kali harus jadi korban kebijakan pemerintah. Kami diombang-ambingkan oleh kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Untuk menyelamatkan guru lulus PG, terutama yang mengabdi di sekolah negeri, Hetty meminta pemerintah tidak membatasi daerah penempatan. Jika formasi di daerah guru bersangkutan ngabdi formasinya tidak ada, berikan kesempatan mereka memilih ke daerah lain. Nah, itu ya salah satu opsi yang mungkin dari dulu ya terus digaungkan oleh guru lulus PG ini. Namun ini tidak digubris oleh pemerintah pusat. Ini untuk peraturan terbaru itu tidak bisa ya untuk keluar instansi. Nah, ini ya salah satu mungkin efek jera ya. Hetty yakin akan banyak guru yang bersedia pindah dari daerah lain daripada menunggu diangkat menjadi P3K tanpa tahu kapan waktunya. Dia juga rela ditempatkan di luar daerah asal diangkat tahun ini. Jadi tolong bereskan dulu 193.954 guru lulus PG ini sebelum berpindah kepada prioritas 2 ataupun juga prioritas 3, ataupun bisa bahkan pelamar umum, menjadi pelamar umum ya, yang belum pernah ikut tes maupun tidak lulus seperti ini. Jadi salah satu pernyataan dari Ketua FGN LPSI bahwasanya intinya guru lulus PG harus siap ditempatkan di luar daerah ya, rela ditempatkan di luar daerah karena kalau tidak diangkat tahun ini mau kapan lagi, seperti itu ya teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui tahun ini juga ini molornya lebih dari 2 minggu, dari awal itu Juli Agustus sampai sekarang akhir September sampai dengan awal Oktober ini juga belum dibuka ya seleksi P3K. Namun kita berdoa saja tetap teman-teman guru lulus PG tetap bersabar, tetap optimis ya. Mudah-mudahan teman-teman guru lulus PG, guru prioritas 2, prioritas 3 ataupun juga pelamar umum dan semua guru honorer saya doakan mudah-mudahan diangkat P3K di tahun 2022 ini. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.